Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan Ya kamu sudah mengetik Nabi tombol salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Istirahat dan bisa makan enak di lain Senin dan Kamis. Tapi bulan Ramadan itu dituntut kita untuk melaksanakan puasa. Yang dilaksanakan adalah ayyamam ma'dudat, berapa hari. Yang tentunya kalau dimulai hari Senin itu adalah 30 hari. Kalau dimulai di hari Selasa 29 hari. Itu harus dikejar. Meskipun lelah, capek, penat, tapi semangat harus kita lakukan. Ada beberapa tips yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa memotivasi diri itu untuk melaksanakan ibadah adalah kita. Semangat untuk bekerja dan beribadah itu adalah kita, bukan orang lain. Maka itulah yang harus ada himmah. Himmah itu keinginan untuk beribadah yang kita laksanakan 1 bulan. Kalau keinginan itu mulai berkurang, yang tentunya kita sendiri yang menjadi rugi. Karena adalah di bulan Ramadan itu banyak hal yang kita cari. Ibadah luar biasa di bulan Ramadan. Pahala yang diberikan oleh Allah luar biasa juga. Sehingga Rasulullah mengatakan kullu bani Adam yudha'aful hasanah bi'ashrin amthaliha ila 700 di'afin. Setiap amal ibadah anak Adam manusia itu adalah dilipat gandakan oleh Allah. Ya, dilipat gandakan. Apapun kita lakukan yang baik dilipat gandakan oleh Allah. Begitulah yang sebaliknya, yang buruk pun yang kita lakukan dilipat gandakan, keburukan diberikan oleh Allah kepada kita. Yudha'aful hasanah, ya, berlipat ganda bi ashrin amthala ila 700 di'afin. Dari 10 lipat ganda sampai 700. Itu luar biasa ya. Berapa banyaknya. Maka oleh karena itu adalah maka orang yang ingin mencari detail untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus sungguh-sungguh. Beribadah bulan Ramadan juga sungguh-sungguh. Dan sampai malam harinya juga harus sungguh-sungguh juga. Ya, mulai dari pagi sudah makan sahur, ya, kemudian juga ada berbuka. Itu justru ada dipelihara oleh Allah kalau kita benar-benar melaksanakannya. Puasa yang benar, istighfar juga kita lakukan, koreksi diri juga terhadap apa yang kita lakukan. Itu Allah mengampunkan dosa kita. Nah, itu luar biasa juga itu. Man shama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari itu, Allah akan ampunkan karena iman, karena benar-benar dia melaksanakan puasa itu, Allah ampunkan dosa. Luar biasa juga. Malah termasuk juga kalau masih ada kita mungkin untuk melakukan sudah berbuka, menggibah orang misalnya, menggunjingkan orang, padahal kita sudah berbuka, sudah ditutup puasa kita. Allah ampunkan lagi dosa kita, coba. Diampunkan oleh Allah dosa, itu luar biasa. Kalau kita hanya bermain atau mungkin kita tidak semangat, rugi. Setelah tarawih, menjelang ke tarawih itu diampunkan oleh Allah juga dosa. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, ya, karena iman dan ihtisab kepada Allah itu, Allah ampunkan dosa lagi. Luar biasa kalau kita hanya mungkin semangat itu menjadi kurang. Jadi untuk mencapai derajat yang dikatakan oleh Allah pada surah Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Yang tentunya kita belum dapatkan puasa tahun depan, wallahu alam, enggak tahu juga lah. Ya, enggak tahu juga lah. Yang hari ini, tahun ini harus kita kejar. Saya ingat di waktu masih sekolah terbiah dulu, itu ada syair. Syairnya itu adalah tarjun najah tawalam tasluk masa
likaha inna safinata lam tajri 'alal yabisi. Kalau kami dulu syair itu pakai apa namanya, meja aku jadi hijau diketuk-ketuk itu, itu enaknya. Tarjun najata walam tasluk masa likaha inna safinata lam tajri 'alal yabisi. Artinya apa? Tentunya kita kalau mengambil berharap dengan sesuatu itu tidak bisa serta-merta, harus mempunyai proses. Kalau kita ingin mendapatkan orang yang bertakwa itu harus punya proses. Tidak bisa simsalabim, tidak bisa. Dalam ayat itu la'allakum itu taraji, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan dulu, kalau terakhir baru diberikan oleh Allah. Jadi proses itu perlu dilakukan. Jadi untuk mendapatkannya itu, kebahagiaan yang kita inginkan, ketakwaan yang kita harapkan itu yang harus dilakukan dari awal. Jangan puasa itu adalah kurang semangatnya 10 pertama, termasuk juga ada salat tarawih 10 pertama, lalu 10 kedua itu sudah mulai berkurang. Yang penghuni-penghuninya camat-camat celaya. Camat-camat itu calon-calon mati ya. Oranglah tua-tua. Nah, semangat itu yang penting harus dilakukan. Jadi maka oleh karena itu adalah kalau ingin kita naik sampan, ya, sampan itu tidak bisa berada di daratan, tidak bisa ya. Kalau ini sampan itu, ambillah sampan, angkat, dorong ke lautan, ke tap laut itu, atau ada kolam besar misalnya, bawa ke sana, baru kita bisa berlayar. Jadi proses juga. Ingin bersampan tidak bisa. Tapi harus kita lakukan membawa sampan itu ke laut, baru bisa bersampan. Itulah yang dikatakan syair seperti itu. Kemudian juga adalah syair yang kedua, ijhad wala taksal wala taghafila fadana matul uqbali may yatakasal. Bersungguh-sungguhlah kamu, bersungguh-sungguh. Diajak kita bersungguh-sungguh ya, untuk memotivasi diri. Untuk memotivasi diri kita, orang lain kita sebenarnya. Dan itu salah satu potensi. Kalau menurut Profesor Dr. Zainul mengatakan potensi manusia itu luar biasa banyak, 65 ya. Jadi tergantung kita menjadikan potensi yang positifkah yang kita lakukan atau yang negatif. Kalau negatif itu ada malas, beribadah malas, bersedekah malas, untuk salat malam malas, tarawih malas, itu negatif. Nah, ada juga potensi yang positif, itu kembangkan. Punya target, beribadah itu punya target seperti saya bacakan kemarin, punya target. Apa target kita? Harus selesaikan tahun ini, saya harus cukup salat berjamaah, saya harus cukup juga untuk salat tarawih, saya harus cukup untuk bersedekah. Itu target. Jadi kalau tidak punya target kita untuk beribadah itu sia-sia. Wallahu alam, tahun depan belum tentu kita akan dapat. Itu adalah motivasi, itu ada diri yang makan dengan himmah. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, nah, membersihkan diri. Tadi saya singgung sedikit bahwa membersihkan diri itu salah satunya dengan berpuasa, ya. Berpuasa di siang hari, kemudian juga adalah malam, itu membersihkan diri juga. Setelah kita makan berbuka, masih ada kita menggibah orang, masih ada kita membicarakan orang, masih ada dosa yang kita buat. Allah ampunkan lagi dosa-dosa yang telah berlalu itu ya. Nah itu diantaranya, sehingga adalah Allah itu memberikan kesempatan kepada kita itu tiap hari itu penuh dengan ampunan ya. Maka yang dinamakan adalah syahrul maghfirah ya, bulan ampunan. Kita kejarkah itu atau kita biarkan jugakah itu? Termasuk juga adalah syahrul ibadah, bulan-bulan ibadah. Tidak ada ibadah yang luar biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan kecuali di bulan Ramadan. Itulah mungkin barangkali yang perlu kita lakukan, karena bulan Ramadan dikatakan Rasulullah, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumin waladat ummu. Bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang diwajibkan oleh Allah berpuasa di siang hari. Wasanantu alaikum siyamau, dan siapa dan juga adalah disunahkan untuk melaksanakan
qiyam Ramadan di malam harinya, sunat itu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tarawih itu sunat, hukumnya sunat. Sunat apa namanya itu? Itulah yang dinamakan sunat muakkad. Sunat muakkad itu suatu sunat yang di bawah wajib, di bawah wajib. Kalau diwajibkan, siapapun yang sholat tarawih itu berdosa. Tapi justru tidak diberikan hukumannya wajib, tapi wasanantu alaikum, disunatkan. Itulah sunat muakkad. Sehingga ketika kita melakukan sunat muakkad itu, salat tarawih itu pahalanya sama dengan wajib. Kata Rasulullah, wa man qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaba kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapapun orang yang melaksanakan puasa di siang harinya, dia lanjutkan ya qiyam Ramadan. Jadi satu paket puasa dia lakukan, kemudian juga ada qiyam Ramadan dia lakukan. Apa kata Rasulullah? Kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Maka orang itu keluarlah segala dosa-dosa yang pernah lakukan seperti anak yang telah dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih. Siapa orang yang tidak ingin seperti itu? Yang manusia itu ada tidak luput daripada dosa. Dan itulah yang dinamakan manusia. Kalau Rasulullah itu maksum, dipelihara, manusia tidak luput daripada itu. Itulah yang kata orang Arab yang dinamakan la sumyal qalban illa litaqallubihi. Tidaklah dinamakan manusia karena manusia itu adalah pelupa. La sumyal qalbun ala sumyal insanan illa linisyanihi, itu maksudnya. Itu tidaklah dinamakan manusia karena manusia itu adalah pelupa. Dan termasuk juga kita beribadah itu karena hati juga. Dan hati itu adalah bolak-balik. Ya, bolak-balik itu namakan hati. Maka oleh karena itu adalah la sumyal qalbun qalban illa litaqallubi. Dan tidaklah dinamakan hati karena adalah hati itu adalah bolak-balik. Yang menyuruh awak rajin dan hendaknya itu adalah hati itu. Maka disuruh oleh Allah itu, oleh Rasulullah itu adalah berdoa untuk bisa tetap hati kita istiqamah dalam ibadah. Apa doanya itu adalah ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Minta kepada Allah itu supaya hati itu ditetapkan. Wahai yang membolak-bolakkan hati, yang membolak-bolak hati itu kan Allah itu. Tsabbis qalbi, tetapkan hatiku ya Allah. Untuk apa? Beribadah. Untuk apa? Apapun kita lakukan orang yang istiqamah. Tsabbis qalbi ala dinika, untuk melaksanakan ibadah dalam beragama dan juga ketaatan juga kepada Allah. Itu diminta ya. Ya, itu diminta perlu doa seperti itu. Pernah Ummu Salamah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau suruh umatmu itu untuk berdoa ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinika wa ala ta'ati? Kenapa disuruh? Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, hati manusia itu adalah antara dua jari jemarinya Allah. Antara dua jemarinya Allah. Allah bisa juga mengukuhkan hati seseorang, Allah bisa juga menunjukkan hati seseorang, dan Allah juga bisa menyesatkan hati seseorang. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu harus istiqomah dan juga motivasi diri. Ya, bagaimana motivasi diri bahwa kita harus semangat. Keinginan itu bagaimana keinginan kita dengan suami. Kalau ingin dengan suami itu selalu dengan suami, selalu dengan istri. Keinginan itulah timbul. Sebab itulah kita beribadah. Kalau tidak ada suami, tidak ada istri, waduh, bingung. Apa saya lakukan? Apa yang saya laksanakan? Suami istri tidak ada. Tapi kalau ada, enak. Ada untuk berdiskusi atau bersama. Enak seperti itu. Itulah ibadah yang harus kita lakukan. Nah, di dalam hal itu, perlu kita membersihkan diri. Allah memberikan ibadah bulan Ramadan itu tidak serta-merta, tapi ada tujuannya, dan tujuannya adalah untuk kita semua sebagai orang yang beriman. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.